Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kairani dengan NIM 2504694. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Sumpah Palapa, serta peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertanyaan pertama, nilai-nilai apa yang dapat diambil dari sejarah Kerajaan Singosari dari awal kemunculannya hingga akhir atau kehancuran dari kerajaan tersebut, dan kenapa saudara berasumsi bahwa nilai-nilai tersebut penting? Menurut saya, terdapat beberapa nilai penting yang dapat diambil dari sejarah Kerajaan Singosari sejak awal berdiri hingga mengalami keruntuhan. Pertama, nilai keberanian dan kepemimpinan. Berdirinya Singosari tidak lepas dari peran Ken Arok yang berani melakukan perubahan terhadap kondisi politik pada masanya. Dari sini, kita dapat belajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dan membawa perubahan. Yang kedua, nilai persatuan dan pembangunan negara. Pada masa Raja Kartanegara, Singosari berusaha memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah melalui ekspedisi Pamalayu. Kebijakan ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan dan memperkuat posisi negara dalam menghadapi ancaman dari luar. Yang ketiga, nilai kewaspadaan terhadap konflik internal. Keruntuhan Singosari terjadi karena adanya pemberontakan Jayakatwang yang memanfaatkan kelemahan kerajaan ketika sebagian besar pasukan sedang berada di luar daerah. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya bergantung pada ancaman dari luar, tetapi juga pada kemampuan menjaga stabilitas di dalam negeri. Terakhir, nilai pentingnya untuk menjaga amanah dan loyalitas. Banyak konflik dalam sejarah Singosari terjadi akibat perebutan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, integritas dan kesetiaan terhadap kepentingan bersama menjadi nilai yang sangat penting. Menurut saya, nilai-nilai tersebut masih relevan hingga saat ini karena dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan kedua, analisis kenapa Kerajaan Majapahit disebut sebagai Wawasan Nusantara II. Kerajaan Majapahit disebut sebagai Wawasan Nusantara II karena pada masa itu Majapahit berhasil mewujudkan gagasan penyatuan wilayah-wilayah Nusantara yang tersebar di berbagai pulau. Jika sebelumnya Sriwijaya dikenal sebagai Wawasan Nusantara I karena berhasil menguasai jalur perdagangan dan mempersatukan beberapa wilayah di Nusantara, maka Majapahit dianggap sebagai Wawasan Nusantara II karena mampu memperluas pengaruhnya ke wilayah yang lebih luas lagi, terutama pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Hal ini dapat dilihat dari upaya Majapahit untuk menjalin hubungan politik dan memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Nusantara. Konsep yang dijalankan Majapahit ini memiliki kesamaan dengan wawasan Nusantara yang diterapkan Indonesia saat ini, yaitu memandang wilayah kepulauan yang terpisah oleh laut sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, Majapahit sering disebut sebagai Wawasan Nusantara II, karena berhasil menanamkan semangat persatuan dan integrasi antar daerah di Nusantara. Dari sejarah Majapahit ini, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa persatuan merupakan faktor penting dalam membangun bangsa yang kuat, terutama bagi Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan pulau yang berbeda-beda. Pertanyaan ketiga, berikan argumentasi saudara tentang Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada saat diangkat sebagai Patih Majapahit. Apakah ini bentuk dedikasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh kerajaan, atau justru ambisi pribadi untuk menunjukkan kehebatannya di hadapan raja dan para patih yang lain? Menurut saya, Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada lebih tepat dipandang sebagai bentuk dedikasi terhadap kerajaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalamnya juga terdapat unsur ambisi pribadi.
Saya berpendapat demikian karena saat diangkat menjadi Mahapatih, Gajah Mada mengucapkan sumpah bahwa ia tidak akan menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah pengaruh Majapahit. Sumpah tersebut menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya. Namun, saya juga melihat bahwa Gajah Mada tentu memiliki ambisi sebagai seorang tokoh politik. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh raja dan mampu membawa Majapahit menjadi kerajaan yang lebih besar. Akan tetapi, ambisi tersebut menurut saya bukan ambisi yang bersifat negatif, karena tujuan akhirnya tetap untuk kepentingan kerajaan, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi. Karena itu, saya tidak melihat Sumpah Palapa sebagai bentuk kesombongan atau upaya pamer kemampuan di hadapan raja dan para patih lainnya. Justru sumpah tersebut merupakan bentuk keyakinan dan tekad Gajah Mada terhadap cita-cita yang ingin dicapainya. Hal ini juga terbukti dari keberhasilannya membantu Majapahit mencapai masa kejayaannya dan memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah Nusantara. Jadi, kesimpulan saya adalah bahwa Sumpah Palapa lebih dominan sebagai bentuk dedikasi dan loyalitas kepada kerajaan. Sementara ambisi pribadi yang dimiliki Gajah Mada berfungsi sebagai motivasi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pertanyaan terakhir, banyak peninggalan Hindu dan Buddha yang masih eksis sampai hari ini, baik peninggalan berupa fisik seperti candi ataupun peninggalan berupa tradisi. Menurut saudara, peninggalan apa yang tidak lagi diperlukan oleh masyarakat Indonesia hari ini? Dan kenapa peninggalan tersebut harus dihilangkan? Menurut saya, peninggalan Hindu-Buddha yang berupa bangunan bersejarah, candi, prasasti, karya sastra, maupun nilai-nilai budaya tidak perlu dihilangkan karena semuanya merupakan bagian dari warisan sejarah bangsa Indonesia dan sudah semestinya kita melestarikan. Namun, jika ada peninggalan yang menurut saya tidak lagi relevan untuk dipertahankan, maka itu adalah sistem sosial yang menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi berdasarkan keturunan dan kasta. Alasannya karena Indonesia saat ini menganut prinsip kesamaan hak bagi seluruh warga negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Dalam kehidupan modern, setiap orang seharusnya memperoleh kesempatan yang sama tanpa dibedakan oleh asal-usul keluarga atau kedudukan sosialnya. Meski demikian, yang perlu dihilangkan bukanlah sejarahnya, melainkan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kesetaraan. Sejarahnya tetap harus dipelajari agar masyarakat dapat memahami perkembangan peradaban bangsa dan dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Dengan begitu, warisan budaya yang bersifat positif perlu dilestarikan, sedangkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern dapat ditinggalkan. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan mengenai Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Sumpah Palapa, dan peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.